Baik, sebelum saya akan menjawab pertanyaan dari tugas, perkenalkan nama saya Osisi Hulu, NIM 02021668 dari Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan. Mempelajari sejarah penyuluhan sangatlah penting dan ada beberapa alasan mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan, yaitu 1. Memahami akar dan perkembangan penyuluhan. Sejarah penyuluhan memberikan pemahaman tentang asal-usul dan evolusi praktik penyuluhan dari masa ke masa. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami bagaimana penyuluhan telah berkembang sebagai disiplin dan profesi. Itu nomor 2, mengetahui konteks historis. Sejarah penyuluhan membantu kita memahami konteks historis yang mempengaruhi praktik penyuluhan seperti perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Pemahaman ini dapat membantu kita menganalisis dan menyesuaikan pendekatan penyuluhan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. C. Belajar dari pengalaman masa lalu. Mempelajari sejarah penyuluhan memungkinkan kita untuk belajar dari keberhasilan, kegagalan, dan tantangan yang dihadapi oleh penyuluh di masa lalu. Pengetahuan ini dapat membantu kita mengembangkan strategi dan praktik penyuluhan yang lebih efektif di masa depan. Bagian D. Memperkuat identitas profesi. Sejarah penyuluhan membantu membangun identitas dan martabat profesi penyuluhan. Dengan mempelajari akar dan perkembangan penyuluhan, penyuluh dapat lebih menghargai dan membanggakan profesi mereka. Bagian E. Menginspirasi untuk inovasi. Mempelajari sejarah penyuluhan dapat memberikan inspirasi untuk inovasi dan pengembangan praktik penyuluhan yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pemahaman ini tentang evolusi penyuluhan dapat membantu penyuluh mengidentifikasi peluang dan tantangan baru dalam praktik mereka. Soal nomor 2 yaitu apa tujuan dan peran penyuluhan. Tujuan dan peran penyuluhan ada beberapa, yaitu yang pertama kita bahas yaitu tentang tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan dibagi menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani, mengubah sikap dan perilaku petani ke arah yang lebih positif, meningkatkan keterampilan petani, meningkatkan motivasi petani untuk melakukan tindakan atau perubahan, memfasilitasi proses pembelajaran dan pemberdayaan petani. Tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup petani secara berkelanjutan, mendorong kemandirian dan pemberdayaan petani, melestarikan dan mengembangkan profesi sumber daya lokal, meningkatkan partisipasi aktif petani dalam program pembangunan, dan menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan. Jadi, secara umum, tujuan penyuluhan yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tani, individu, kelompok atau petani masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku agar memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kemauan yang lebih baik sehingga dapat mengambil keputusan untuk usaha taninya sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Peran penyuluhan. Peran penyuluh memiliki peran penting yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan pendamping bagi pelaku utama. Soal nomor 3 yaitu apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan. Yaitu prinsip penyuluhan adalah aturan atau pedoman dasar yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Prinsip penyuluhan bersifat praktis dan operasional, memberikan panduan konkret tentang bagaimana seharusnya penyuluhan dilakukan. Falsafah penyuluhan adalah pandangan, keyakinan, atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan filosofis dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Falsafah penyuluhan bersifat abstrak dan mendasar, memberikan landasan konseptual tentang tujuan dan fungsi dan peran penyuluh. Jadi, prinsip penyuluhan lebih bersifat praktis dan operasional, sedangkan falsafah penyuluhan lebih bersifat filosofis dan konseptual.
Prinsip penyuluhan menjadi panduan teknis dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, sementara falsafah penyuluhan menjadi landasan filosofis yang mendasari tujuan, fungsi, dan peran penyuluhan itu sendiri. Jadi demikian jawaban dari hasil tugas, dan saya ucapkan terima kasih.